Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua, buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini, sedang berkumpul dengan keluarga, beribadah kepada Tuhan di rumah. Biarlah kiranya damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa kita di surga melimpah buat Bapak Ibu Saudara, dan Roh Kudus hadir di sana untuk memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita akan belajar firman Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali pada pagi hari ini kami datang bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik dan teramat baik bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Hingga sampai saat ini kami masih ada, semua itu karena anugerah Tuhan yang terus kami nikmati dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami, berkati firman-Mu. Biarlah firman ini akan menguatkan kehidupan kami, iman, pengharapan kami di dalam Tuhan, hingga kami terus mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan menyanyikan sebuah lagu terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan buat kita semua. Lagu ini lagu lama, lagu yang sangat memberkati kita, apalagi dalam kondisi seperti ini. Zaman sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora, terdengarlah sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lagu ini mengatakan bahwa zaman sekarang dan memang keadaan dunia sekarang ini sedang bergelora. Kita mendengar kabar di sana sini dan itu menggemparkan kita. Kita melihat berita-berita di TV dan itu membuat kita menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi gelisah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Namun ada satu kalimat yang memberkati saya dari lagu ini, yaitu berlindunglah dalam sabda Allah. Dan ini yang menjadi tema renungan firman Tuhan buat kita pagi hari ini, yaitu berlindunglah dalam sabda Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bumi sekarang yang tempat kita tinggal ini sedang bergejolak, sedang bergelora oleh karena suatu badai yang dahsyat, yaitu wabah COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia ini Bapak Ibu Saudara. Dan dunia ini, akhirnya keadaan dunia ini bagaikan air laut, ya, samudra raya yang dihantam oleh angin badai yang kencang, membuat lautan itu bergelora, bergelombang, ya, sehingga kapal-kapal atau apapun yang di atasnya dihempaskan oleh angin badai, oleh gelombang. Nah, keadaan seperti ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus membuat banyak orang merasa ketakutan dengan keadaan yang ada, ya, ketakutan dengan wabah yang ada. Jangan-jangan nanti kita yang alami, jangan-jangan nanti sahabat kita yang alami, jangan-jangan nanti saudara kita yang alami. Ini membuat kita menjadi takut, membuat banyak orang menjadi takut Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Juga membuat banyak orang menjadi khawatir akan kebutuhan ekonomi. Seharusnya kita bekerja dengan baik seperti biasa, tapi karena kondisi yang ada membuat kita tidak lagi bekerja. Kita semua beraktivitas, disuruh semuanya beraktivitas di rumah. Pekerjaan kita
terhenti, stop semua aktivitas-aktivitas kita, baik di kantor, di lapangan, semuanya stop, semuanya berhenti, semuanya hanya dilakukan dari rumah saja Bapak Ibu Saudara. Khawatir akan kebutuhan ekonominya, bagaimana dengan masa depan anak-anaknya, bagaimana dengan kebutuhan makan minumnya, apakah cukup dengan yang ada sekarang, apakah pemerintah sanggup mencukupi kebutuhan kita, ya Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya itu, membuat juga banyak orang menjadi rasa kesepian dengan adanya aturan, ya, pembatasan sosial. Bapak Ibu Saudaraku, yang tadinya kita bisa berkumpul rame-rame dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman anggota gereja, sesama jemaat, kita datang bergereja seperti hari Minggu saat ini. Kita berbondong-bondong ke gereja beribadah bersama-sama. Tapi hari ini kita merasa kesepian karena kita hanya sendiri di rumah, dengan keluarga sendiri. Semua aktivitas di rumah. Tidak ada lagi orang yang berkunjung ke rumah kita. Tidak ada lagi saudara yang datang berkunjung di rumah kita. Kita juga tidak bisa lagi berkunjung ke rumah saudara kita, ke teman-teman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, membuat banyak orang menjadi kesepian. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan seperti saat ini yang kita alami, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, kemana kita harus berlindung Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 119, maksud saya Mazmur 119 ayat 1 dan 2 kita baca terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bacakan buat kita semua firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan, yang menghidupi firman Tuhan, yang berlindung di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kegelapan badai dunia seperti ini, kita perlu terang firman Tuhan untuk terus menerangi hidup kita, sehingga kita tidak merasa takut, kita tidak merasa khawatir, kita tidak merasa kesepian. Firman Tuhan lagi di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagiku, bagi kakiku, dan terang bagi jalan-jalanku. Kita perlu terang firman Tuhan untuk menerangi langkah kehidupan kita. Kita berjalan di dalam badai kehidupan, badai dunia yang sedang mengamuk di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita sangat membutuhkan terang firman Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menerangi langkah kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada dua hal yang akan saya sampaikan buat kita saat ini. Bagi kita, orang-orang yang terus berlindung di dalam firman Tuhan, kita tahu apa yang akan kita lakukan dan siapa yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, orang yang berlindung di dalam sabda Tuhan atau di dalam firman Tuhan akan tahu siapa yang dapat diandalkan. Siapa yang dapat diandalkan untuk dijadikan tempat perlindungannya. Orang-orang yang setia dengan firman Tuhan, ya, setia berpegang kepada firman Tuhan, setia membaca, merenungkan firman Tuhan, akan berkata kepada Tuhan, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perlindunganku, tempat persembunyianku, Engkaulah gembalaku yang baik. Engkaulah kota bentengku, gunung batuku, menara perlindungan. Hanya kepadamu aku berlindung. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi orang yang setia, yang berpegang kepada firman Tuhan akan berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah tempat persembunyianku. Bahkan Engkau adalah gembalaku yang baik, yang menggembalakan kehidupan kita, yang memberi kita makan, yang memberi kita perlindungan.
yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus membaca merenungkan firman Tuhan, kita berpegang kepada terang firman Tuhan, kita tahu siapa pribadi yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita dalam kondisi dunia seperti ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita, saudara. Bukan yang lain, bukan orang lain Bapak Ibu Saudara. Medis bisa kita andalkan, tapi kekuatan medis itu bisa terbatas. Pemerintah terbatas untuk menolong kita. Tapi kalau yang maha kuasa di tempat yang maha tinggi turun tangan untuk menolong kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pasti aman di dalam perlindungan Tuhan. Sebab dialah perisai kita, dia tempat persembunyian kita, dia tempat perlindungan kita, kota benteng, kubu pertahanan kita. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu perisai kita, Tuhan itu perlindungan kita, Tuhan itu kota benteng kita? Hanya di dalam firman Tuhan kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup Bapak Ibu Saudaraku untuk melindungi kita ya dari amukan badai dunia sekarang ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan kepada kita semua hari ini, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan itu terang bagi jalan-jalan kita Bapak Ibu Saudara kita, untuk terus menerangi langkah kehidupan kita, hingga kita tahu siapa pribadi yang dapat kita andalkan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang dapat kita andalkan untuk menjadi tempat perlindungan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat yang kedua ketika kita kembali berlindung, kembali kepada firman Tuhan, yaitu iman kita akan semakin dikuatkan, semakin dibangun di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman-Nya, kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan kita akan menemukan di dalam firman Tuhan betapa dahsyatnya Tuhan, kedahsyatan Allah ketika dia menolong orang-orang yang hidupnya benar, hidupnya bergaul, hidupnya mengandalkan firman Tuhan. Dia menolong mereka, menyelamatkan mereka. Itu ada di dalam firman Tuhan sejak zaman sebelum air bah, sesudah air bah. Dan kita tahu betapa kedahsyatan Allah ketika dia menolong, menyelamatkan orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan dengan dahsyatnya. Bahkan di zaman nabi-nabi, zaman raja-raja, zaman hakim-hakim, kedahsyatan Allah, dia menolong orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, yang mengandalkan firman Tuhan. Ya, bahkan kita tahu kitab Mazmur, ada Mazmur Daud di sana yang begitu dahsyatnya mengungkapkan hatinya kepada Tuhan, bahwa dia aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan ketika kita membaca firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman kita akan dibangun, iman kita akan semakin dikuatkan. Karena itu kembalilah kepada firman Tuhan, berlindunglah di dalam sabda Allah di tengah-tengah badai gelora dunia saat ini Bapak Ibu Saudara. Iman itu timbul dari pendengaran Bapak Ibu Saudara. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat bukan Ibrani, tetapi Roma pasal 10 ayat yang ke-17 Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Hanya mendengar firman Tuhan saja iman seseorang itu akan muncul, akan timbul. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kita sendiri membaca, kita sendiri mengalami, kita sendiri merenungkan firman Tuhan itu, dan kita hidupkan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, iman kita akan semakin dibangun, iman kita akan semakin kuat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembalilah kepada firman Tuhan, berlindunglah kepada sabda Allah, kepada sabda firman Tuhan, hingga iman kita akan semakin kuat, semakin dibangun. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama mengatakan bahwa kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya, seperti tadi saya sudah katakan, ketika kita kembali membaca firman Tuhan,
merenungkan firman Tuhan, kita akan menemukan kedahsyatan Allah ketika Dia menolong, menyelamatkan orang-orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, orang-orang yang berpegang kepada firman Tuhan. Dan itu sangat banyak kesaksian mereka di dalam Alkitab. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka inilah yang menjadi saksi iman bagi kita. Dan ini akan menguatkan iman kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena itu kembali kepada firman Tuhan. Berlindunglah di dalam sabda Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, walaupun saat ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang berada di tengah-tengah kegelapan badai dunia yang sedang bergelora, tapi kalau kita berlindung dalam sabda firman Tuhan, iman kita akan semakin kuat, iman kita akan semakin dibangun, kita tidak akan digoyahkan, kita tidak akan takut lagi, kita tidak akan khawatir lagi, kita tidak akan merasa kesepian lagi, sebab janji-janji firman Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Ya, hingga tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada lagi kesepian. Yang ada hanyalah pujian kepada Tuhan, sukacita di dalam Tuhan, sehingga kita mengatakan firman-Mu berkata, Engkau besertaku. Ya, tempat perlindunganku ada di tempat yang maha tinggi. Dan kita akan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu di atas badai itu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Berlindung dalam sabda Allah di tengah-tengah badai dunia seperti ini. Tidak ada tempat yang aman bagi kita. Hanya di dalam Tuhan kita akan aman. Karena itu kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bina imanmu, kuatkan imanmu dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan melindungi kita, memberkati kehidupan kita, menjauhkan kita dari amukan badai yang sedang melanda dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang terus berlindung pada Tuhan, firman Tuhan akan terus menerangi langkah kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu ini, bagian refnya saja. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan tenang di dalam perlindungan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan merasa sepi, karena kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Kita punya firman Tuhan, kita punya Alkitab yang akan terus menerangi langkah kehidupan kita di tengah-tengah badai dunia yang sedang bergelora ini. Saya berdoa buat kita semua Bapak Ibu Saudara, mari tutup mata dan kita berdoa bersama-sama. Haleluya, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan bagi kami hari ini. Biarlah di tengah-tengah badai dunia seperti ini, kegelapan dunia saat ini Tuhan, kami mau kembali kepada firman Tuhan. Kami mau berlindung hanya kepada firman Tuhan, sehingga kami tahu siapa yang dapat kami andalkan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, di dalam sabda firman Tuhan, iman kami semakin dibangun, iman pengharapan kami di dalam Tuhan semakin dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau menguatkan mereka, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan saat ini yang ada di rumah. Mereka yang merasa takut, merasa khawatir, merasa kesepian, Tuhan Engkau kuatkan mereka.
Engkau hibur mereka. Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan biarlah firman Tuhan Engkau terus menerangi langkah kehidupan kami Tuhan. Terus tuntun kami di dalam jalan terang firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan iman kami terus dibangun di atas dasar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kuatkan iman kami. Iman pengharapan kami untuk kami terus berpegang kepada firman Tuhan. Mengandalkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Cukupkan mereka yang berkekurangan saat ini Bapa. Kuatkan mereka yang takut. Hiburkan mereka yang merasa kesepian saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa kami di sorga. Dan kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan di dalam Roh Kudus. Melimpah-limpah dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.